gue kan kalau tidur emang lampu selalu dimatiin. Tapi pas gue lihat ke arah lemari itu tuh, di depan lemari itu emang gelap banget. Pokoknya gelap banget. Terus gue lihat lagi kan, gue bener-bener lihat lagi. Itu ngebentuk. Jadi dia ngebentuk sosok gitu. Tinggi, hitam, gede, kayak gitu. Berbulu. Gue balik badan gini kan balik badan ke belakang, itu ada cewek, dia duduk di tempat tidur gue. Duduknya itu duduk berlutut gitu. Terus mukanya tuh gini, rambutnya panjang lurus gitu, panjang banget. Terus nutupin setengah mukanya dia, tapi mukanya tuh rata. Jadi waktu itu gue tidur, gue ngadep kiri, ya itu balik lagi kayak lagi rep-repan itu kali ya. Itu gue dari ujung rambut sampai ujung kaki gue merinding banget. Di atas kepala gue itu ada cowok duduk bersila. Itu dia, ini kepala gue, ini kayak tarik. Halo sahabat lonceng, kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya. Kali ini nih, gue udah kedatangan lagi nih satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngekos di daerah Depok. Langsung aja kenalan sama narasumbernya, udah ada di sebelah gue, Mbak Liri Aknel. Liri apa Aknel nih? Dua-duanya boleh, Liri boleh, Aknel boleh. Oke, Mbak Aknel ini udah jauh-jauh datang dari Serang ke Bekasi. Gila, jauh banget ya, naik bis tadi ya? Naik bus. Alhamdulillah sampai sini ya. Alhamdulillah, nyampe dong. Alhamdulillah. Niat. Terus ini katanya tadi mau nyeritain kejadian horor waktu lu ngekos ya di Depok. Ini lu waktu semester berapa berarti? Ini masih semester awal, ya semester 2 lah. Berarti lu ngekos ini cukup lama kah? Apa cuma sebentar? Lama, di kosan ini lumayan lama. Oke Mbak, itu awal mulanya gimana sih Mbak ceritanya Mbak? Iya, jadi kosannya mah kosan pada umumnya aja, kosan biasa. Cuma emang bangunannya udah bangunan agak lama sih ya. Cuma dia itu emang deket sebelahan sama area kampus. Nah, belakang kamar juga posisinya itu di area Menara Mapala kampus itu. Oke. Yang dimana Menara Mapala ini tuh emang udah lumayan terkenal cerita-ceritanya kalau emang angker. Salah satu tempat angker di kampus itu. Lumayan lah terkenal. Ini bener-bener sebelahan ya sama... Belakang-belakangan sih, belakang kamar. Tuh ngelihatnya langsung Menara Mapala. Jadi Menara Mapala itu pun udah angker. Tambah lagi kos-kosan lu sebelah-sebelahan nih, sama intinya sebelahan lah sama si area belakangan lah gitu. Oke. Dan banyak banget nih pengalaman yang lu alami di situ. Lumayan. Nah, itu tadi ringkasan cerita dari Mbak Aknel. Gimana? Pada penasaran belum nih sahabat lonceng? Pokoknya tonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Aknel ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri dan bisa langsung VN aja cerita kalian di situ ya. Oke, bagi sahabat lonceng nih yang terganggu banget nih sama iklan-iklan di YouTube, kalian bisa banget langsung mampir ke channel kita di Spotify. Di situ udah 100% bebas iklan ya. Jadi nggak bakal keganggu lagi sama iklan-iklan di situ. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi, langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi awalnya itu kan gue ngekos di situ tuh 2013 nih. Pertama sih nggak ya biasa aja lah ngekos gitu kan. Cuma pas udah ke sini-sini tuh kan, jadi kosan gue ini kan ada di lantai 2. Ya jadi kosannya ini deket area kampus. Cuma nih sebelah kosan gue nih ada minimarket lah ya, nggak usah sebut merek. Kayak ada minimarket, sebelahnya kampus gue. Sebelahnya lagi ya kosan-kosan juga sama warung-warung, toko-toko kayak gitu. Ini kosannya tuh 2 lantai, bentuknya kotak gitu, gede, bangunannya bangunan agak lama gitulah. Lantai banyak sih kamarnya, mungkin ada, kalau di total lantai 1 sampai 2
ya 20-an lah ya, ada 20-25 ada lah kamarnya. 25 total ya? Banyak banget sih ya? emang, dan itu penuh banget Itu kamarnya. kos campur apa kos khusus putri? Enggak, kosan khusus putri. Oh, kosan khusus putri ya? Khusus putri. Itu satu rumah berarti di dalam isinya, jadi model kalau kita lihat dari luar ini rumah aja gitu? Rumah, satu. bentuknya rumah Bentuk sih. rumah gede gitu kan? Dari luar mah rumah. Tapi masuk ke dalam itu Kamar. ya bentuknya kotak itu. Ya, area dalam rumah nih, kamar. Nah, kamar gue ini yang kayak sebelahnya nih. Sebelahnya itu kan ada area luar gitu loh, kayak ada halaman gitu. Oke. Itu kamar gue di situ, di area luar situ. Oke, kebayang. Terus si penjaga kosnya itu juga tinggalnya di situ. Yang ngejaga, bukan yang punya. Bukan yang punya. Yang ngejaga itu tinggalnya di situ juga. Kebetulan itu kamarnya pas depan kamar gua. Jadi kayak ada beberapa kamar di lantai 2 itu yang dikosongin, yaitu buat yang ngejaga. Karena kan dia udah berkeluarga. Iya. Jadi ada 2 kamar kalau nggak salah itu buat dia sih. Dan semua kamarnya itu ada kamar mandi di dalam. Oh, jadi emang khusus ada kamar mandinya di dalam. Terus ini kosannya di areal perumahan kah? Apa di areal yang di pinggir jalan sih, kan kampus. Sebelah-sebelahan sama kampus kan. Oh, pinggir jalan gede. Ya, lumayan rame lah. Pokoknya jalanan itu lumayan rame, padet. Oke. Mungkin pinggir jalan raya lah ya. Nggak yang masuk ke gang-gang berarti kan? Enggak. Ini langsung aja gue ceritain pas, maksudnya gue udah mulai berasa diganggu ya. Iya, boleh. Nah, pernah pas malam, ini agak, awalnya gue juga ngehirauin ya. Soalnya mikirnya paling kayak apa, tikus atau cicak mungkin ya. Jadi kan gue tidur nih, jadi si tempat tidur gue ini kan depan-depanan sama kamar mandi. Kan kamar mandi gue di dalam kamar kan. Terus dulu tuh kalau misalnya habis makan malam, suka naruh piring, naruh aja gitu loh, belum sempet dicuci gitu. Iya, sama gue juga. Biasanya gue taruh di WC udah. Iya, nah itu tuh depan kamar mandi kan ada rak piring sama tempat cuci sabun cuci piring itu kan. Biasanya cuma naruh situ aja, kayak piring, sendok, mangkok gitu. Ya udahlah, habis makan malam kan suka ngantuk, taruh situ dulu, cucinya besok pagi kayak gitu kan. Iya, benar. Nah, terus waktu itu mau tidur kan, kalau tidur emang lampu dimatiin kayak gitu kan. Terus si sendok nih, kan piringnya piring melamin ya, kalau misalnya di sendok dibunyiin ke piring itu kan kenceng kan, lumayan kan. Nah itu kayak gitu. Jadi waktu malam mau tidur itu berisik banget, kayak tok, kayak sendok dipukul-pukul, kayak abang bakso tuh mukul-mukul piring gitu. Tapi ini bukan piring kaca ya? Ya, piring melamin. Tapi kan lumayan kencang. Berarti tok gitu ya suaranya? Dan itu tuh bener-bener nggak berhenti, kayak kencang banget. Terus mikir kan, tapi itu kan maksudnya nggak terlalu jauh ya, segimana sih kamar kosan? Iyalah. Sejauh-jauhnya kamar kosan nggak terlalu jauh lah sama dari tempat tidur ke kamar mandi kan. Terus awalnya mikir, yaudah paling cicak lewat kali ya, terus nginjek sendok. Tapi kalau misalnya cicak lewat nginjek sendok, itu kan paling cuma bunyi sekali 2 kali nggak sih, bekas dia nginjek. Ataupun tikus, masa dia muter-muterin si piring itu mulu kan, kayak gitu ya. Terus tapi udah bodo amat, kayak udah terlalu nggak peduli, udah ngantuk juga. Ya udahlah. Tapi itu bunyi, didiemin nih. Ntar gue sadar, kayak gue dengerin, dia diem. Ntar gue mau tidur lagi, bunyi lagi. Dan itu kejadiannya berulang. Kayak nggak cuma 1 malam itu doang. Oh, continue. Ntar ada lagi, tapi nggak tiap hari, cuma beberapa kali itu kayak gitu. Ya, ada time frame waktunya. Terus kayak udah tahu lah. Tapi kan jadinya kedengerannya kencang banget dong, orang itu di kamar gitu kan. Bunyinya ini selalu yang diketok itu ya? Nggak ada bunyi lain gitu, nggak ada bunyi. Iya, bunyi piring melamin itu diinin sendok. Oh, nggak ada bunyi lain lagi kayak apa gitu? Enggak, bunyi piring itu dipukul-pukul sendok itu. Oke. Terus akhirnya ya udah kan, cerita ke nyokap, terus kata nyokap, ya udah kalau misalnya besok-besok kalau abis makan cuci dulu piringnya, biar ya apalah, maksudnya biar nggak kotor-kotor kayak gitu kan. Iya. Terus ya udah sih, akhirnya dari situ udah ngantuk juga, dia cuci dulu deh. Tapi abis itu udah sih, nggak ada ini lagi yang bunyi-bunyi piring itu. Tapi itu bener-bener kejadiannya emang tiap udah berapa malam. Terus ini kan kamar gue itu
model yang tadi gue bilang, karena dia bangunan kosannya itu bangunan lama, jadi si lemarinya itu kayak sengaja didesainnya tuh udah permanen gitu loh. Jadi bukan lemari yang bisa dipindah-pindah. Lemari itu kayak udah dipaku sama dinding gitu loh. Modelnya tuh kayak gitu. Jadi lemarinya tuh gede, emang tinggi banget sih. Iya. Sebelahan sama dinding kamar mandi. Terus waktu itu pernah satu malam, gue kan kalau tidur emang lampu selalu dimatiin. Terus posisinya lemari ini, jadi kalau gue tidur ngadep kanan, itu lemarinya di sebelah sana gitu loh. Di depan tapi nyerong sana gitu. Terus awalnya nggak terlalu merhatiin kan, cuma pas lagi udah setengah tidur, terus lagi melek-melek gitu, ngelihat ke arah lemari itu kok lebih gelap, karena kan kalau lampu dimatiin berarti cahayanya kan cuma ada dari ventilasi kamar doang. Dan itu paling kayak cuma cahaya sorot doang, seberapa sih gitu kan. Ya maksudnya emang masih gelap kan kamarnya gitu. Tapi pas gue lihat ke arah lemari itu tuh, di depan lemari itu emang gelap banget. Pokoknya gelap banget. Terus gue lihat lagi kan, gue bener-bener lihat lagi. Itu ngebentuk. Jadi dia ngebentuk sosok gitu. Tingginya tuh lemarinya kan emang tingginya hampir seplafon, paling cuma berapa 50 cm, 60 cm mau ke plafon gitu kan. Nah itu si sosok itu tuh emang udah ngelebihin tingginya lemari. Hitam, gede, kayak gitu, berbulu. Ya waktu itu gue nggak menyimpulkan dia tuh genderuwo atau apalah itu ya. Pokoknya gue lihat itu emang hitam, gede, tinggi, tapi ngadep ke gue. Jadi dia emang di depan lemari, diem, tapi ngadep ke gue gitu loh. Cuma gue nggak ngeliat mukanya nggak kebentuk lah. Cuma pokoknya tinggi, gede, berbulu, hitam. Pokoknya hitamnya tuh pekat banget deh. Awalnya nggak mau ngira kayak gitu kan, pikirnya cuman yang kok di depan lemari lebih gelap ya kayak gitu. Tapi pas gue lihat lagi kok ngebentuk kayak gitu sih. Iya karena kalau lampu kamar mati semua pun nih, kayak mata kita masih bisa ngejas gitu, kayak masih kelihatan. Makanya sebenarnya emang makanya itu tadi kan masih kelihatan nih di depan lemari ini kok lebih gelap gitu, nggak kayak suasana maksudnya gelapnya di kamar itu gitu. Kayak bener-bener mata lu diginiin ya nih. Itu gelap banget sih. Dan emang bentuknya kayak gitu, gede banget. Terus ya udah lagi-lagi dihirauin, ya udah tidur aja gitu, nggak peduli. Tapi itu cuma sekali itu doang. Sebelumnya juga nggak pernah ngalamin yang ada di kamar sendiri. Lu nggak takut kah waktu itu ngeliat kayak gituan? Nggak tahu deh. Nggak sih, kayaknya udah terlalu nggak peduli aja gitu, udah ngantuk juga, terus ya udahlah gitu. Maksudnya ya emang sih agak-agak dari yang kejadian piring, terus ngelihat ya sebutlah genderuwo itu lah, ya itu kan ada di kamar sendiri ya. Emang pas udah besokannya udah inget sih kayak maksudnya dia di kamar loh gitu kan, bukan di luar gitu. Sama pernah waktu itu lagi ada tante gue nginep lah. Terus itu kejadiannya juga malam, tapi nggak malam banget sih, baru jam 8:30 atau jam 9 gitu. Terus kita emang lagi tiduran aja. Terus kan jendela gue nih ada kordennya kan, gitu. Itu emang sih di kamar gue ada kipas angin, tapi kipas anginnya tuh nggak diarahin ke situ. Nggak diarahin ke korden itu. Terus taunya tante gue ngomong, Mbak, kordennya goyang-goyang sendiri gitu. Terus gue mikirnya kan kayak, oh ya udah, kan ini kipas kan kipasnya nggak diarahin ke situ, ini kan kipasnya ke bule gitu kan, kayak terus ya udah tadi buka sendiri, nutup sendiri gitu. Terus tante gue ngerti lah kan, dia tahu, dia ngelihat kan. Terus gimana bule gitu kan, nggak apa-apa, tadi lagi dimainin aja sama cewek gitu. Jadi lagi dimainin aja sama cewek. Oh ini kali ya, lagi rame kali ya gitu kan. Maksudnya kan biasanya gue sendiri di situ, terus mungkin karena ada tante gue ngobrol-ngobrol, jadi mungkin dia ngerasa tumben nih rame apa gitu kan jadinya.
iya tadi lagi dimainin sama cewek. Tante gue ngomong gitu sih. Ya udah, tapi ngelihat itu aja, maksudnya yang korden dimainin itu aja. Tapi sebenarnya gue udah tahu juga sih, maksudnya kan secara gue sebelumnya udah kejadian juga yang piring sama genderuwo yang tadi depan lemari kan. Walaupun nggak secara spesifik ininya wujudnya, tapi kan nggak ada gangguan di sini. Iya, emang udah. Ya dari kosannya juga emang udah kayak gitu. Gue udah tahu. Nah, jadi kan kosan gue ini ada jendela depan sama jendela belakang. Jendela belakang tuh ada cuma satu jendela, itu nembusnya ke pas banget kampus. Jadi kalau dibuka jendela itu tuh emang udah kampus. Dan pas banget sama Menara Mapala. Menara Mapala kampus gue itulah. Oke. Gitu. Ini orang Depok tahu nih kampus ini. Sebelumnya emang udah banyak lah cerita-cerita soal kampus gue gitu kan. Gue juga pernah baca-baca di Kaskus kayak gitu. Oh, lu anak Kaskus juga dulu? Udah masuk banget Kaskus tuh, cerita-cerita kampus gue. Lu gitu, penulis kah apa emang sering baca-baca aja? Awalnya nemu terus jadi keseringan baca. Baca-baca di Kaskus. Enggak yang nulis-nulis gitu kan dulu? Enggak. Iya, pokoknya cerita kampus gue yang itu sama Menara Mapalanya juga, itu emang banyak juga tuh, udah banyak lah orang denger cerita-cerita kayak gitu. Terus emang dari cerita-cerita yang gue dengar, yang gue baca juga, di Menara Mapala ini kan emang anak Mapala kan kegiatannya bisa sampai tengah malam, kadang sampai subuh kan. Nggak tahu sih mereka ngapain ya, entah emang masak-masak kayak apa. Karena gue juga kadang kalau ngintip di jendela itu ada peralatan masak-masaknya, kompor kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus gue juga pernah dengar kayak jam 2, jam 1 gitu, masak-masak, masih ngobrol. Kan gue dulu kan kuliah, nugas juga sampai tengah malam kan, sampai tengah malam, sampai subuh kadang, kayak gitu. Terus emang udah banyak cerita soal si Menara Mapala ini. Katanya kalau misalnya kadang yang didengar itu juga belum tentu itu beneran anak Mapalanya gitu. Yang ngelakuin gitu belum maksudnya. Belum tentu kejadian apa yang didengar gitu. Ya gitulah pokoknya semacamnya. Terus emang pernah waktu itu gue nugas kan sampai malam. Udah malam banget, itu kayak sekitar jam 1-an dah. Nugas di mana? Hah? Nugas di mana? Di kosan. Oh, di kosan. Nugas. Tuh biasanya gue tuh kalau nugas kan di meja. Jadi kamar kos gue tuh ada mejanya gitu sih. Ada meja. Dekat kamar mandi tuh ada meja gitu. Biasanya nugas di situ. Tapi pernah waktu itu keganggu lagi kan. Tapi balik lagi ya, nggak terlalu ngehirauin waktu itu, nggak terlalu ngehirauin. Cuma emang setiap nugas di situ itu kan berarti deket sama jendela belakang tuh ya, jendela belakang kamar itu. Tiap nugas di meja itu kayak ada yang ngeliatin dari sisi kanan gua. Oh, oke. Jadi gua duduk di kursi gitu kan, gambar, terus itu kayak ada yang ngeliatin dari sisi kanan, itu dia dari jendela itu, dari jendela yang nembus ke area Mapala itu lah pokoknya. Nah mulai dari situ, karena udah sering ngerasa kayak gitu, tiap nugas di meja diliatin mulu kayak gitu, akhirnya besok-besoknya gue nugas buat ini di tempat tidur. Jadi duduk aja di tempat tidur, pakai meja belajar, gambar di situ. Terus kadang pintu suka gue buka dikit biar itu nyampe tengah malam, karena biar apa hitungannya, biar ada yang nemenin atau apa. Padahal juga nggak ada orang juga sih, cuma biar ya udah gitu, nggak ketutup banget gitu kan. Tapi ternyata bener, pas hampir setiap malam gue nugas sampai tengah malam kayak gitu, gue gambar di tempat tidur pun, ya emang ternyata bener itu di ujung jendela sana itu dia cewek. Ya, dia gue nggak tahu dia tuh emang penghuni kamar gue, apa dia tuh dari area luar Menara Mapala, gue nggak tahu. Karena emang ceritanya si Menara Mapala ini tuh emang terkenal angker juga di kampus gue, itu area yang lumayan angker juga. Makanya tadi yang gue bilang kadang sampai tengah malam ada yang kedengeran masak-masak atau ngobrol-ngobrol, tapi padahal itu bukan orang.
Dan lu ngeliat sosok cewek ini dia lagi ngapain tuh? Dia diam aja di depan jendela. Di depan jendela lu persis. Iya, gue sebut jejak kuntilanak kali ya, gitu. Lu jelas ngeliat itu? Iya, jelas banget. Gila. Tapi dia diam aja. Tapi dia diam aja tuh ngeliatin gue. Nggak yang, jadi yang tadinya gue nggak ngehirauin kan, gue kayak, udahlah bodo amat, gue nugas aja gitu kan. Tapi gimana sih bang namanya kayak kita diliatin orang, tapi diliatin mulu gitu. Ya udah kan lama-lama kan risih juga ya. Cuma karena balik lagi karena gue mikir tugas harus selesai, udah bodo amat, gue hirauin aja. Tapi ya kayak gitu itu hampir tiap malam. Makanya mulai semenjak yang gue berasa itu gue udah nggak berani ngegambar di meja. Karena kan kalau di meja udah agak deket sama jendela kan. Jadi gue mendingan duduk aja di tempat tidur. Oke, ini buat yang nggak tahu, lu ngegambar tadi lu tuh jurusan arsitek ya berarti ya, jurusan arsitek. Jadi tugasnya itu ya gambar. Sampai dan itu sampai malam, sampai subuh kadang. Ntar orang mikir gambar apa ya, gambar kartun. Gambar masa depan. Enggak, itu tugas kuliah. Iya. Ya emang kalau anak desain, anak arsi itu tugasnya emang gila-gilaan sih, tahu gua. Banget. Sampai subuh dah pokoknya gitu. Dan lu udah biasa banget ya itu ditemenin dia. Biasa ditemani mereka. Dan memang akhirnya gitu setiap malam nugas ya, jadinya udah kebiasaan, pasti kayak ya udah dia pasti di depan jendela itu intinya. Emang horor banget sih daerah kosan lu ini, bener-bener emang deket kampus, emang yang emang kampus itu. Gue sempet kepikirannya kalau yang cewek itu dia datangnya dari area itu, dari kampus kan? Dari luar, kayak datang, maksudnya iya, maksudnya ke kamar gitu loh. Ya emang itu kan udah daerah terkenal angker banget kan di kampus lu. Pas banget lagi buka jendela itu Menara Mapala. Iya. Jaraknya jauh nggak? Enggak ya? Nggak jauh banget ya? Dari mana? Dari kamar kosan lu. Dari kosan lu, dari kos-kosan lu jaraknya. Ke Mapala itu. Enggak, deket banget. Deket banget. Itu kayak udah hampir nempel, emang itu tuh kosannya deket banget sama kampus sih. Wah, gila itu mah. Berarti jadi emang kalau misalnya gue lihat dari jendela ya udah itu Menara Mapala. Jadi kadang kalau misalnya masih kayak jam-jam 11-an kan suka rame tuh anak Mapala di situ kan, masih ngobrol-ngobrol apa. Kadang gue iseng ngeliat ya emang mereka lagi pada ngumpul kayak gue kira tuh sebelahan tapi masih yang kayak jauh gitu loh jaraknya. Ternyata emang deket banget, nempel banget ya sama kosan lu. Dan itu posisinya emang pas di yang kamar gue kenanya. Pantesan kamar lu aneh-aneh isinya. Deket banget. Ya makanya gue sempat mikirnya apa penghuni dari kamar gue ini datangnya dari si Menara Mapala itu kali ya, karena terkenalnya Menara Mapala itu juga emang udah terkenal serem. Angker ya. Gitu. Di Kaskus udah banyak kan? Banyak banget. Oke. Ya, terus relate sama yang si cewek tadi di depan jendela itu. Pernah satu malam tuh gue udah tidur, terus gue ngadep kiri itu kan tidurnya. Itu kayak apa ya, setengah sadar, setengah mimpi apa ya, gue nggak ngerti deh, kayak orang rep-repan kali ya, rep-rep ketindihan. Gue nggak ngerti lah. Gue sebadan-badan udah yang kayak keringetan, udah gerah banget pokoknya. Kayak gitu. Itu sebutlah gue mimpi ya, gue nggak tahu soalnya itu setengah mimpi setengah sadar sih. Jadi itu di kamar gue itu rame banget. Itu kayak gue di tengah-tengah pasar, tau gak? Yang bener-bener ramai banget, dikerumunin orang-orang berlalu lalang kayak gitu. Tapi itu di satu kamar itu, dan itu gue tidur, tapi gue nggak bisa apa-apa udah. Itu ramai banget, di keliling-keliling orang keliling-keliling itu. Tapi si cewek tadi itu masih ada ya di jendela itu. Itu yang gue lihat kayak gitu ya. Itu ramai banget. Terus kan tempat tidur gue ini ya tempat tidur lumayan lah, bukan yang tempat tidur kecil juga sih. Buat lumayan ukuran gede kali ya. Ukuran 3/4 lah ya. Bukan ukuran single gitu. Yang agak gede gitu. Terus itu gue kan ngadep kiri gitu kan tidurnya. Jadi itu di sebelah, itu gimana ya, depan gue, belakang gue, itu ada yang tidur juga. Ada yang nemenin juga. Jadi itu orang rame nih di kamar, tapi di tempat tidur gue juga ada yang tidur. Ada yang tidur juga. Itu gue nggak bisa baca doa, nggak bisa mau ngomong apa, nggak bisa, udah. Pokoknya itu di situ rame banget sampai gue keringetan, sebadan-badan gue keringetan, udah gerah banget tuh. Pas akhirnya gue paksain buka mata,
gue lihat jam itu baru belum subuh, itu baru 1:30 apa jam 2 ya. Pokoknya belum ini dah, belum subuh. Itu sih, itu gue gak ngerti lah itu gimana tuh makhluk-makhluk itu. Gue setengah mimpi setengah sadar sih. Itu yang lagi tidur bareng lu itu di kasur, dia tidur aja gitu? Tiduran juga. Depan gue cowok, belakang gue cewek. Kayak gitu. Pokoknya itu rame banget dah. Itu kamar gue udah kayak pasar, tau gak? Rame banget, orang lalu lalang, berisik gitu. Nah, terus ada lagi nih. Ini kayaknya baru lagi, kayak gue sering menemukan sosok baru lagi ya. Ada lagi kejadian banyak ya. Dan itu time frame-nya itu kira-kira berapa lama sih kayak lu ngalamin lagi? Apakah seminggu sekali? Apakah seminggu beberapa kali? Apakah sebulan sekali? Dari kejadian terakhir sih selang 2 bulanan ya. Oh, lama berarti ya? 3 bulanan. Nggak terlalu lama sih ya, segitu mah ya. Berarti lu ngekos itu berapa bulan sih? Lama lu ngekos ada itu? berapa semester ya di situ ya? Oh, betah ya? Betah. Betah digangguin. Enggak, soalnya waktu itu kan kayak deket kosan temen juga. Jadi kalau misalnya mau nugas deket, mau nginep bareng deket. Tapi enak sih emang di pinggir kampus, begitu. Di pinggir jalan, pinggir kampus. Waduh, kesebut gue. Udah emang disebut tadi. Rame sih. Enak lah ya. Kosannya PW ya. Mungkin PW-nya lebih ngalahin rasa takut lu kali ya. Iya, kayak udah bodo amat karena sering digangguin. Jadi bodo amat. Udah ketebak juga, kalaupun ada, oh ya udah ada, ya udah gitu. Oke, ini ada kejadian apa lagi nih? Yang baru ini, itu gue taunya pas tiap gue pulang kuliah kan, buka pintu, jadi dia cewek, gue nggak tahu lah ini sama apa enggak ya sama yang di jendela itu ya, soalnya sih sama-sama bentukannya sama-sama kuntilanak gitu ya, tapi dia tuh selalu duduk di pinggir tempat tidur. Di pinggir tempat tidur. Jadi duduknya tuh rapi banget, kayak gini duduknya. Gitu. Rapi banget, nggak gerak, nggak apa-apa, kayak rapi banget gini. Itu dia selalu kayak apa ya? Kayak nungguin apa? Kayak nungguin kalau gue balik, pasti kan yang gue lihat kan, gue kalau buka pintu itu emang udah kasur gue kan. Dia di pinggir situ lah, di pinggir tempat tidur. Ya itu udah pasti ada dia. Jadi kalau gue balik itu udah kayak dia kayak nungguin gitu, kayak nungguin gue balik gitu. Tapi udah rapi banget, tangannya tuh gitu di paha gitu kan. Terus apa namanya, kalau misalnya nggak gue hirauin, maksudnya gue nggak terlalu hirauin. Terus kalau misalnya gue mau tidur, kan gue kalau tidur pasti lampu dimatiin, terus apa, si cewek itu tetap dia masih duduk di pinggir tempat tidur. Pokoknya dia nggak pergi kemana-mana. Tapi kalau misalnya gue udah mau tidur, walaupun misalnya lampu udah gue matiin gitu kan, tapi gue belum tidur, misalnya gue masih teleponan kayak atau masih apa, main HP kayak gitu, ya udah dia tetap masih duduk di situ. Tapi kalau misalnya gue udah tidur nih, udah narik selimut, udah mau tidur, jadi dia pelan-pelan naik gitu, pelan-pelan naik, terus ikutan tidur di sebelah gue. Berasa gitu? Berasa kalau kayak orang naik tempat tidur. Iya, bergelombang gitu ya? Iya, kayak ada yang naikin. Berasa kayak gitu. Itu akhirnya gue rasa itu setiap malam kayak gitu. Pokoknya udah gue tandain lah nih cewek, kalau misalnya gue pulang dia selalu nungguin gitu kan. Kalau gue mau tidur ya dia ngikut. Tapi walaupun lampu udah gue matiin, tapi gue belum tidur, ya dia masih duduk. Tapi kalau gue udah, dia kayak nungguin gitu, kayak bener-bener ada, gue kayak ditungguin orang gitu. Sampai setiap hari ya? Iya, itu emang udah jadi kebiasaan sih jadinya. Sorry nih, gue potong bentar. Nah itu kan tadinya sosok cewek yang di kamar ini yang duduk di kasur nggak ada kan tadinya? Dia cuma di luar doang kan, kayak di luar gitu kan? Emang nggak ada. Dan tiba-tiba itu bisa di kasur lu setiap malam nemenin lu gitu? Iya. Gue nggak tahu lah, ini dia sama atau beda sama yang di pinggir jendela, depan jendela tadi ya. Pokoknya
tapi bentukannya sih ya kuntilanak gitu. Oke. Cuman salahnya gue itu gue nggak pernah ngusir loh. Kayak harusnya kan kalau kayak gitu-gitu kita ngusir ya. Ya dibersihin lah. Maksudnya paling nggak yang kayak jangan ganggu atau apa kayak gitu. Ya gue cuma bilang, maksudnya dalam hati kayak, yaudah kalau emang mau bareng tapi jangan usil. Cuma ngomong kayak gitu doang, tapi nggak pernah yang ngusir. Tapi jadi ngebiarin. Tapi jadi kayak mempersilahkan ya. Iya, Ya silakan jatuhnya, kalau mau di sini. Yuk bareng yuk Yuk gitu. bareng yuk. Jangan ganggu. Gue mau males banget. Kayak gitu sih jatuhnya. Jadi waktu itu pernah nih satu malam, gue udah tidur kan, terus gue balik kanan ngadep tembok gitu. Gue kan bisa dibilang tuh kalau udah tidur susah bangunnya gitu kalau nggak bener-bener ada bunyi-bunyi kenceng gitu loh. Nah itu nggak tahu kenapa satu malam itu cuma di bed cover gue tuh diginiin. Kayak gimana sih bunyi bed cover di kres-kres gitu loh. Gini-giniin? Iya, tapi kayak bunyi, kayak kenceng, kayak orang ngegesek-gesek. Iya. Bed cover, itu gue bangun, cuma karena itu doang. Terus, ya udah kan gue bangun, gue balik badan gini kan balik badan ke belakang, ke kiri berarti kan, ke arah kiri. Itu ada cewek, gue nggak tahu lagi lah ini yang di tempat tidur tadi itu apa baru lagi lah, gue nggak paham. Kok ada cewek, dia duduk di tempat tidur gue, duduknya tuh duduk berlutut gitu, terus mukanya tuh gini, rambutnya panjang lurus gitu, panjang banget, terus nutupin setengah mukanya dia, tapi mukanya tuh muka rata, mukanya muka rata pucet gitu. Terus si rambutnya itu nutupin, ya panjang gitu nutupin mukanya. Tapi dia diem aja, duduk berlutut gitu, diem aja. Jadi gue mikir, ini mau ngenalin kali ya gitu, mau ngenalin lagi kali gitu. Tapi bener-bener duduk di atas tempat tidur loh. Gue balik lagi ke kanan. Tapi gue lihat jelas itu ada si cewek itu duduk situ gitu, mukanya rata, rambutnya panjang lurus gitu kan nutupin mukanya. Terus gue nggak peduli kan, yaudah gue balik kanan lagi, gue tidur lagi, gue merem, paling baru merem, ya lah nggak nyampe semenit, itu di meja gue tuh berisiknya tuh kayak dipukul-pukul, kayak si botol-botol itu tuh kayak dipukul-mukul meja, terus kayak, tapi kayak orang lagi ngerapiin meja, tapi ngerapiinnya tuh nggak santai gitu loh, sampai gue kebangun lagi kayak gue mikir, pasti ini berisik banget gitu kan, ya gue bangun. Tapi gue samperin tuh meja, gue lihat gitu, dan rapi kayak sebelum gue tidur, ya udah kayak gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada, bahkan kegeserannya nggak ada, ya sama seperti yang gue lihat sebelum tidur, ya emang kayak gitu, ininya peletakannya, kayak gitu. Tapi itu rame banget, kayak emang bangunin gue kali, mungkin yang tadi gue udah diliatin, terus gue aja nggak peduli kali ya, akhirnya dibangunin lagi tuh berisik banget. Kayak gitu. Lu nggak ada pikiran ngajak temen kosan lu gitu tidur di kamar lo, apa lu numpang di kamar temen lu? Enggak sih. Setelah ngalamin itu, nggak pernah sekalipun? Soalnya kalaupun gue nginep di temen gue, tapi kan gue nggak mungkin bilang kenapa alasannya kan. Soalnya kan orang ntar pada nggak percaya juga nggak sih, kayak masa sih? Biasanya kayak gitu kalau orang-orang. Dia udah, nggak ada yang gue ceritain juga sih. Udahlah itu satu malam itu. Terus gue cerita ke tante gue. Yang waktu itu pernah nginep di kosan gue. Dia kayak ngerti lah main kayak gitu-gitu kan. Terus gue jelasin lah tuh, semalam aku ngalamin kayak gini-gini nih. Terus di meja berisik apa segala macem kayak gitu-gitu kan. Terus tante gue nih, nggak tahu ya, tante gue sih bilang emang itu tuh kalau yang yang berantakin, yang berisik-berisik di meja itu katanya sosoknya anak kecil. Jadi dia kayak lagi main-main gitu. Nah, terus emang katanya kamar gua ini kayak kamar yang biasa dilalu-lalangin jalur lintasnya. Kayak gitu loh, makhluk-makhluk itu loh. Mungkin karena tadi deket ini juga kan.
deket Mapala itu ya. Menara Mapala itu kan tadi. Gitu. Jadi itu kamar lu tempat jalannya mereka. Iya, kayak numpang lewatnya gitu lah ya kan. Pengen dirasa sih anjir. Terus iya ngomong kayak gitu. Terus akhirnya denger-denger dari yang dulu pernah ninggalin di kos itu, di kamar itu. Ternyata emang itu bekas gudang kamar gua. Oh, awalnya bekas gudang juga. Mungkin mikirnya kali lumayan nih kan satu kamar masih bisa jadi satu kamar kan. Akhirnya yes. mungkin dibenerin dijadiin kamar. Itu kali. Emang dulunya ya bekas gudang. Udah sebelah kampus yang daerahnya cukup angker, di daerah Menara Mapala itu udah gitu bekas gudang juga. Tapi PW kan, selepas itu semua PW kosan kan? Iya, PW. Gue udah bayangin PW sih pasti. Lumayan cukup betah-betah aja. Iya betah lah, digangguin aja tetap betah. Hampir lama, berapa lama lu situ? Iya hampir mau lulus. Enggak, lu berapa lama tinggal di kosan itu? Iya tinggalin di kos itu kan, ya. Sampai hampir mau lulus. Terus, waktu itu pernah lagi nih, itu kejadiannya nggak lama dari yang tadi cewek duduk di tempat tidur itu ya. Tapi menurut gue kan nggak pernah nih sebelumnya, maksudnya walaupun gue diliatin sama makhluk-makhluk kayak gitu, tapi nggak pernah yang bener-bener senyata itu dan sedekat itu. Jadi tuh udah emang deket, dia kan berarti satu tempat tidur sama gue nih, dia duduk di atas tempat tidur. Terus itu nyata banget kan, gue ngeliatnya tuh kayak orang gitu, kayak orang lagi berlutut gitu. Itu sebelumnya gue nggak pernah ngalamin kayak gitu. Nah ini nggak berselang lama dari kejadian lagi nih. Jadi waktu itu gue tidur, gue ngadep kiri, ya itu balik lagi kayak lagi rep-repan itu kali ya. Iya, gue sering gitu, rep-repan gitulah, gue nggak ngerti lah itu apa ya, pokoknya setengah sadar setengah mimpi gitu kan. Itu ya gue tidur gini kan, gue ngadep kiri. Nah itu gue dari ujung rambut sampai ujung kaki gue merinding banget. Jadi di atas kepala gue itu ada cowok duduk bersila. Jadi ini kan kepala gue nih. Gue tidur gitu kan. Nih cowok ini di atas kepala gue nih duduk bersila. Itu dia ini kepala gue nih kayak ditarik kayak orang kayak lagi dikerimbat, tau gak sih, kayak kulit kepala itu berasa banget loh. Itu berasa banget tangan, maksudnya jari-jari itu ke kepala gitu. Jadi tarik. Itu gue nggak bisa baca doa itu. Udah nggak bisa ngomong apa-apaan. Maksudnya ya udah, itu yang gue rasain, yang gue lihat, yang gue rasain. Dia narik kepala gue. Terus di depan gue ini ada yang cewek tadi duduk di tempat tidur itu di depan muka gue. Dia niban, pengen posisi niban gitu? Dia nggak niban sih, maksudnya dia tiduran juga tapi depan gue. Oh jadi lu nyamping di posisi tidur? Iya kan, gue nyamping kiri kan, iya, bener. posisi kiri. Itu dia tidur depan situ. Dan itu gue bener-bener lihat. Jadi gue ngeliat mukanya, yang waktu itu kan, yang waktu pas dia duduk itu gue lihat mukanya muka rata kan, rambutnya panjang, setengahnya nutupin setengah muka kan. Ya udah, iya itu yang gue lihat kayak gitu. Dia pas dia tidur di depan gue itu kayak gitu. Jadi gue paksain, gue mau baca udah nggak bisa. Gue paksain, gue melek. Ya udah pas gue melek emang beneran ada tapi. Jadi itu kayak yang tadi cowok yang ngegituin gue itu kayak dalam mimpi, tapi yang cewek tadi pas gue buka mata tuh ada. Pas itu gue langsung yang, wah ini berarti beneran gitu. Dia cuma ngomong gitu dong. Yaudah habis itu baru gue bisa baca-bacaan. Tapi dia masih ada di situ, hilang apa? Enggak, itu cuma sepersekian detik. Jadi kayak gue cuma lihat bentar habis itu hilang. Tapi kan pas gue melek itu dia ada. Jadi lu rep-repan nih? Ya pokoknya kayak itu, kayak gitulah ya. Pas di dalam mimpi nih kayak setengah mimpi ini ada cowok, tapi begitu lu sadar duduk ada cewek di atas kepala gue, di posisinya kan duduk bersila. Narik kepala lu, begitu lu sadar ada cewek depan muka lu. Iya. Anjir.
itu dia bener-bener narik gitu. Itu berasa banget sih di kepala. Jadi kan kosan gue itu kan sebelahan sama kampus yang tadi gue bilang tuh. Ya, tapi itu bukan Menara Mapala. Tapi itu bukan kampus yang gue tempat kuliah. Kampus tempat gue kuliah tuh masih kesana lagi, masih di situ kan kampus gue tuh banyak ya, banyak gedungnya gitu. Nah, yang kampus tempat gue kuliah itu masih jalan lagi, maksudnya masih agak jalan lagi, bukan yang di sebelah kosan. Sama, pokoknya di beberapa kampus gue itu emang udah terkena ceritanya tuh banyak cerita horor lah di setiap gedungnya gitu kan. Nah, termasuk yang gue kuliah ini, gedung apa ya? Itu gedung jurusan gue lah bisa dibilang. Iya, fakultas. Gitu kan. Terus itu jadi di gedung ini kan ada 3 lantai. Lantai 1, 2 itu tempat kelas, tapi lantai 2 ini studio. Lantai 2 ini studio, lantai 3 ini ruang dosen. Ruang dosen sama ada perpustakaan kecil sama nggak tahu ruang-ruang lainnya gue nggak ngerti soalnya dia sering ditutup sih pintunya. Terus di depan di selasarnya depan ruang dosen itu ada suka mading kan, ada papan mading gitu. Terus pernah waktu itu yang gue denger cerita-cerita horor itulah ya, yang dari kaskus, dari mulut ke mulut, lebih tepatnya dari mulut ke mulut sih. Soalnya itu kan gedung tempat gue kuliah ya, jadinya sering denger dari anak-anak jurusan sendiri gitu. Itu katanya kalau lagi beruntung itu kalau pagi suka ngeliat, maksudnya ditampakin di depan mading itu ada cewek kayak mahasiswa, bentuknya penampakannya mahasiswa kayak orang gitu. Dia di depan mading, tapi itu pagi-pagi depan mading ruang dosen itu loh, kayak gitu berdiri ngeliatin mading, tapi nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Itu cerita itu emang udah gue denger sebelumnya gitu. Aneh banget ya, pagi-pagi ya? Iya, pagi-pagi. Ngapain sih? Maksudnya kalau dulu kan kuliah aja sepagi-paginya kelas, paling itu jam 8. Jam 8. Tapi itu jarang. Makin kesini itu paling ya jam 9, jam setengah 10. Even datang jam 7, jam setengah 8 tuh rajin gila. Iya, mau ngapain? Cuma waktu itu kan ceritanya pas gue udah semester 2, 3. Pokoknya udah bukan semester awal-awal lagi lah. Itu gue udah sering denger cerita itu. Nah, pas gue inget-inget, pernah waktu itu gue semester 1, masih maba, masih rajin kan nih, maksudnya masih ke kampus tuh masih datang pagi-pagi kan. Itu gue jam 7 tuh udah di kampus. Ya karena tadi juga kan, kosan deket sama kampus ya kan, jadi abis beli sarapan ya udah langsung ngampus gitu kan. Padahal mah masuk jam berapa? Masuk jam 8-an kayaknya. Tapi gue jam segitu udah dateng. Terus emang belum ada orang, belum ada temen, iseng lah waktu itu keliling-keliling gedung kan. Gue waktu itu di lantai 2 sih, lagi pelajaran studio. Tapi gue iseng lah naik kan sampai lantai 3. Iseng aja gitu jalan-jalan, siapa tahu ada temen yang udah datang atau gimana gitu kan. Jalan iseng, terus pas lagi mau turun tangga, jadi kan ini selasar, koridor kan nih, ini tangga. Jadi pas gue dari sini mau turun tangga, gue kan sempat nengok ke kanan kan, ke arah koridor itu ada mading itu kan. Ya itu gue lihat ada anak cewek pakai tas ransel gitu, terus berdiri diam aja ngadep ke mading. Ngadep ke mading. Ini dibilang tapi terus gue saat itu ya gue sempat mikir gini sih, ini ngapain ya, rajin banget, berarti emang ada yang datang juga nih jam segini nih ke kampus. Rajin banget ya. Terus tapi ngapain dia di lantai 3? Karena itu lantai 3 itu bener-bener belum ada orang. Ruang dosen pun aja tuh masih ditutup. Dosen aja belum ada yang datang. Itu gue ke lantai 3 juga karena iseng aja kan. Iseng ya cuma jalan-jalan doang gitu loh. Terus pas gue, ada orang juga gitu. Maksudnya, ya tapi gue nggak tahu ya itu emang orang benar atau enggak. Tapi kalau gue sambungin sama cerita yang dari mulut ke mulut itu sih, kok sama ya, maksudnya mirip sama yang gue alamin gitu loh. Deskripsinya sama ya. Ngelihat
emang cewek, penampakannya kayak mahasiswa gitu kan, depan mading, tapi diam aja ngeliatin mading udah gitu. Pas lagi pelajaran studio, itu udah sore sih, udah jam 2:30 gitu. Terus temen gue minta temenin ke toilet kan. Jadi gedung gue ini kan modelnya connecting gitu loh, dari gedung satu ke gedung lainnya. Yeah. Nah, toiletnya ini ada di gedung yang satunya, bukan yang di gedung gue lagi ada kelas, bukan. Terus ya udah nih, temen gue minta temenin ke toilet kan. Nah jadi emang di antar gedung yang connectingnya ini sama yang gedung satunya itu emang kalau udah sore dia tuh suka nggak dinyalain lampunya gitu loh. Di lorongnya itu ya? Karena emang udah jarang yang ngampus kali ya kalau sore kan, kelas sore itu jarang. Jadi pas balik dari toilet, gue biasa nih emang itu sepi banget sih. Udah koridor itu udah sepi banget. Itu kayaknya cuman kelas gue doang itu yang lagi di studio tuh. Ada kelas itu kan. Oh, studio gambar ya maksudnya ya? Iya, studio gambar. Nah, biasa nih jalan sama temen gue kan. Emang sepi banget ya, gue sepi gelap gitu. Jalan sama temen gue biasa. Terus tahu-tahu lagi jalan, ini temen gue kabur, lari. Dia ninggalin gue. Terus sambil manggil, buruan gitu. Tapi sambil lari. Tapi mukanya tuh udah yang muka panik, kayak orang ketakutan. Tapi gue dengan santuinya, dia kenapa sih ya? Gitu doang. Lu kenapa? Gitu doang kan. Buruan gitu kan. Udah dia nggak berani ngomong macem-macem. Ya akhirnya gue digituin, gue kan ikutan parno ya, udah mah itu sepi kan. Yaudah gue ikut lari akhirnya kan ke dia. Terus pas udah nyampe kelas, dia baru cerita tuh ke gue. Kalau tadi itu pas lagi jalan, dia lihat, dia kan kita lagi jalan berdua. Kan kayak dia nengok gini kan gitu, kiri kanan apa. Pas dia nengok gini, itu di belakang gua ada cewek senderan di dinding kelas gitu ya. Senderan gimana sih, senderan gitu loh, berdiri tapi senderan. Kayak gitu ngeliatin ke kita. Jadi itu pas banget dia balik kayak gini, itu cewek itu emang ngadep kita, pakai baju biru, bajunya panjang, rambutnya panjang, pakai baju biru. Jadi kayak mahasiswa aja gitu ya, kayak mahasiswa. Gue nggak tahu sih itu bentukannya mahasiswa atau gimana. Pokoknya itu yang kata temen gue kayak gitu. Itu makanya dia kabur, nggak ngomong apa-apa ke gue, cuma teriak manggil gue doang, suruh buru-buru ikut dia. Dia udah shock banget sih tuh ngeliat. Itu padahal masih sore sih, 2:30. Oke, gue mau nanya nih Nel, dari cerita-cerita lo tadi, terutama yang di kosan ini, berarti ini kosannya kata lo tadi jalur ini ya, jalur lewatnya mereka ya? Itu itu dari penghuni sana ada nggak sih yang ngalamin kayak lu gini? Ada nggak lo dapet cerita-cerita gitu? Gue nggak pernah nanya dan nggak pernah denger sih. Jadi ya emang nggak mau nanyain juga, soalnya ntar malah takutnya kayak takut dibilang ada-ngada lah, atau kan kalau kayak gitu biasanya nggak dialamin, nggak semua ngelihat, nggak semua ngalamin kan. Iya, gitu. Takutnya dibilang ini juga nakut-nakutin atau ntar malah jadi kayak nakut-nakutin apalah gitu kan. Nah terus itu kosannya sampai sekarang masih ada? Masih ada. Terakhir lu kapan kesana? Masih kapan ya? Gue udah kerja sih. Oh lu main kesana? 2 tahun yang lalu kali ya, lewat situ, daerah situ. Oh lewat doang? Lewat aja. Kira lu main silaturahmi gitu. Enggak, ngapain lah ya. Ngapain? Oh masih ada ternyata kosannya. Masih. Nah, udah ini orang Depok udah pasti ketebak kok ini di mana. Masa nggak ketebak? Kasus yang udah pernah kita alami itu misalnya kayak kita ditampaknya dan macam. Biasanya kan di balik semua itu ada backstory-nya. Tapi dia pure cuma penampakan aja. Sebenarnya dari itu pernah nyari tahu juga sih maksudnya. Kalau feeling gue bang ya, ini dari yang Mapala itu loh, dari yang daerah kampusnya. Iya kalau itu. Soalnya tadi yang lu bilang ini benar-benar deket banget kan? Benar-benar deket banget. Bisa cross check langsung lah. Jadi benar-benar nempel sama menaranya, sama areal kampus tuh nempel. Jadi kalau ini itu dari kalau dibikin tangga juga nyambung itu, deket banget. Jadi enak lu nggak perlu muter ya, langsung ngampus deket langsung. Ya. Dibikin tangga kayu itu kayak jembatan nyambung, deket banget. Benar nempel. Dan emang udah pasti kalau daerah kampus itu rata-rata serem sih. Oke, dari cerita lo tadi juga di tengah-tengah banyak yang gue potong, gue nanya emang gue kalau penasaran nggak bisa gue tahan, langsung gue tanyain.
Dan ya di akhir cukup segitu aja dah. Ini gimana nih menurut sahabat lonceng cerita dari Aknel ini? Kalau masih ada yang penasaran dan ingin ditanyakan, langsung nanya sendiri ke IG-nya Aknel. IG aja ya? Ya. IG-nya di mana, Nel? @liriaknel, A-nya 2. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi dan bakal gue munculin di layar ya. Bagi sahabat lonceng nih yang ingin cerita dan datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Mbak Aknel ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri ya, dan bisa langsung DM aja cerita kalian di situ berbentuk voice note pastinya. Dan jangan lupa mampir juga ke Spotify kita ya. Akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Mbak Aknel juga izin pamit. Bye bye.